apa kabar? Eh, iya setelah lama saya pikir-pikir, saya telaah, saya lihati ya, saya terawang, saya observe, observe, saya kurang paham bahasa Indonesianya. Ternyata saya selama ini saya liatin, saya perhatiin, ternyata nih bibit masalahnya ini kayaknya nih ya, saya nggak mau bilang sekarang, tunggu sampai akhir, biar kalian nilai sendiri. Kan saya selalu bilang sama kamu harus cari bibit masalahnya, ya kan? Kalau setiap ada apa-apa nih bermasalah, seperti contohlah pohon saya tuh, buahnya. Jambuku ada masalahnya sih, ada apa namanya, ada belatungnya gitu. Ternyata ada orang yang jahatin, tetangga sebelah sering buang kotoran kucing di tempat situ, di apa namanya, akarnya, ya kan? Kan saya selalu bilang kita harus cari tahu sesuatu dari akar-akarnya, dari dalam-dalamnya. Jadi ketahuan gitu. Ini kok bisa bisa saling ribut kayaknya menurut saya. Lihat deh, ini kan saya mau birthday. Teman-teman saya orang kulit putih yang biasanya sama saya, mereka menjauhi saya. Padahal saya udah ngikutin saran mereka jangan berteman ini, jangan berteman ini. Sampai saya nggak punya teman loh. Jadi bibit masalahnya itu ternyata ya. Jadi kalau contoh lah ya, saya kan rumah saya ada masalah nih, terus saya pakai jasa. Ya biasanya kalau di Indonesia kan palingan orang Jawa atau orang tetangga atau saudara lah yang nggak jauh-jauh ya kan. Tapi di sini bibit masalah ini kayaknya sih dari orang sininya gitu loh, ketahuan. Karena kalau saya gunain jasa orang dari luar ya, karena kan orang sini kan mahal, saya nggak sanggup bayar. Terus kalau saya gunain orang jasa luar, dia marah-marah, ngerti nggak kayak begitu? Nah, akhirnya saya gunain jasa orang luar karena lebih murah dan bisa di-exchange, terus mulai dikata-katain, wah orang terus saya ini kan model ya, walaupun bukan model terkenal, tapi kan segala hal-hal yang saya buat itu membahana kemana-mana, ya kan? Selalu jadi panutan, istilahnya kalau kita bilang pioneer, orangnya sangat secret dan misterius, tapi segala tindakan saya itu akan menjadi booming, ya kan? Dipakai di banyak instansi. Terus kalau saya pakai baju nih kan saya kan di sini ngikutin ya. Jadi saya serba salah gitu sama orang Eropanya nih ya, orang aslinya. Saya disuruhnya pakai baju seksinya untuk karena di sini kan memang di sini memang barang-barang seksi gitu atau lingerie itu banyak ya, banyak dijual. Ya udah saya berpose itu karena lebih banyak mendatangkan ya uang lah ya. Terus saya mau foto apa aja lah asalkan ada mendatangkan sesuatu bagi saya, apalagi saya punya body yang masih mendukung. Terus kalau saya taruh gitu di internet, udah saya dikata-katain. Jadi yang orang-orang Maghribinya ini mereka udah mulai ngata-ngatain deh. Ih, lu seksi banget, udah lu salah-salah deh. Jadi ngikutin gitu loh. Jadi harusnya sih orang-orang sininya nggak usah usil. Kalau kita pakai baju mau seksi kayak apa kayak kan itu kan karena kerja. Jadi orang sininya asal muasalnya yang salah. Harusnya mulutnya dia diem, jangan provokasi. Jadinya yang muslimnya juga ngata-ngatain saya kan. Nah, muslim radikal ya, bukan muslim yang terbuka seperti tetangga saya yang sekitar ini. Mereka orangnya sangat baik sekali hatinya. Saya nggak mau nyebut deh. Bertahun-tahun nama saya nggak pernah kenapa-napa, saling membantu. Jadi mereka nih yang muslim radikalnya nih jadi terbakar. Lu seksi banget lu, padahal lu asalnya dari negeri ini begitu. Harusnya orang-orang sininya nggak usah memprovokasi atau nggak usah cemburu lah. Kalau kita berteman, saya kan ada berteman, contoh ya, orang Balkan, orang Kurdis, atau orang Quebec yang keturunan Kurdis kan banyak tuh ya, atau orang Perancis yang keturunan Iran juga banyak. Orang Perancis yang sininya cemburu. Padahal bagus buat saya, jadi saya nggak butuh dia mulu gitu. Dia maunya kita butuh dia mulu, jadi kita ngejual body lah istilahnya, ngerti nggak? Atau nurutin apa kemauan dia. Jadi kita serba salah, dia cemburu orang sininya. Padahal mereka bikin bisnis di Bali, kita nggak cerewet. Kita bahkan nggak ngaduin nih perbuatan mereka nih ke orang-orang Cinanya. Tahu kan Cina bisnis itu gede-gedean. Kan kalau tahu bisa disabat sama Cina ya kan. Tapi kita nggak mau ngomong. Karena ya udahlah, biar mereka tuh aman-aman aja ya nggak. Ya gimana sih? Namanya kita lagi manusia serakah ya, manusia serakah suka cemburu. Akhirnya pada ribut. Terus sekarang saya udah nggak pakai baju seksi lagi atau kita nggak jualan lagi lingerie. Terus orang-orang sininya marah. Ya semuanya pakai bajunya tertutup seperti Islamik. Lah lu, gara-gara lu bego. Lu. Coba lu nya dulu kagak komplain. Gua pakai baju ini seksi dikit, lu tuduh gue. Sekarang akhirnya yang muslim radikalnya ngikutin. Sekarang udah begini, yang muslimnya udah merajalela istilahnya ya. Udah ngambil alih. Nah, lu nya malah takut. Sekarang hadapin lu mereka di negeri lu sekarang. Gue udah tertutup sekarang, nggak seperti dulu lagi. Nah, lu salah lu yang salah. Jadi bibit masalahnya ini orang sininya.
Dulu gue lagi berteman sama semua orang. Gue itu kan orangnya sangat friendly karena saya kan orang Betawi. Orang Betawi itu paling terkenal bersahabatnya tuh dengan siapa aja tanpa mandang siapa asal usul. Lu mau apa kayak mau setan juga gue temenin ya. Jadi kita nih orang Betawi emang campuran, emang darah-darahnya begini, cepet-cepet berteman gitu sama siapapun. Jadi orang seperti saya sih mustahil nggak punya teman, itu mustahil banget. Di mana-mana aja pasti aja gampang banget ketemu teman baru. Kan kamu tahu kan saya bikin video live udah 1 kenalan, 2 kenalan, 3 kenalan, udah tuh penuh tuh nomor HP. Ya kan penuh HP saya dengan nomor-nomor mereka. Jadi menurut saya yang tertutup ini, yang terisolasi ini sebetulnya orang sininya yang usil. Harusnya mereka jangan usil. Jadi biarkan kami ini berinteraksi gitu. Kalau kitanya berinteraksi, jadi kan jadi nggak ada orang yang kesel, sedih atau segala macam. Dia harus empati dengan kami, terutama saya yang nggak punya saudara sama sekali, yang terisolasi dan isolasi loh, isole. Mereka yang ada keluarga segala macam dan lahir jebrol di sini pada membuli orang yang nggak ada keluarganya nih, seperti kami. Jadi yang salah ini tetap warga aslinya. Harusnya mereka jangan usil. Sekarang orang Muslim udah pakai baju tertutup, mereka ngambek, marah. Jadi pada setelah saya lihat, saya telaah ya selama puluhan tahun, bibit masalahnya adalah pada mereka. Jadi bukan pada dari luar. Kita orang tamu dari luar itu nggak akan masuk ke rumah kita kalau kitanya tidak membukakan pintu, kecuali kalau mereka memasuki dengan cara paksa, ilegal atau pendatang haram. Nah, baru itu kita berhak keluarkan mereka. Ini hukum di sini tidak loh. Kalau di Indonesia kan main jorokin aja, atau di Australia main jorokin lagi, pulangin lagi, mau bodo amat, mau jungkir balik kayak mau tenggelam kayak bodo amat. Kalau di sini enggak, malah diterima. Ya salahnya siapa? Dia. Udah salah, kita semua yang disuruh tanggung ngebiayain, ya kan? Jadi menurut saya tetap yang salahnya adalah warga lokal. Tolong orang Indonesia, Asia dan yang lain, Malaysia, kalian jangan sampai ngikut-ikutan sistem mereka ini ya. Kalau kalian mau berteman dengan siapa, jangan pernah mana. Sama orang itu baik ya, awas ya, baik. Ingat, selalu lihat dari apa sih, tracknya gitu loh. Dan orang itu baiknya sampai kapan? Selalu sabar. Kamunya sabar cara melihat orang. Jangan main percaya aja. 1 tahun, 2 tahun itu bukan waktu yang cukup untuk mempercayai orang. Paham? Oke? Jadi kalian harus lebih teliti dan harus sabar mencari tahu data itu orang. Jangan gampangan. Oke? Jangan seperti orang-orang sini deh. Aduh, nyebelin banget. Nyebelin banget. Akhirnya apa? Mereka menderita sendiri kan sekarang kan. Lihat tuh. Sekarang udah habis dengan orang-orang muslim yang dari luar lagi. Oke? Jadi kawan, hati-hati ya. Jangan ikutin cara-cara mereka yang udah salah. Oke? Goodbye.